Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iid Muhyi dan di video kali ini gua akan bahas soal pertandingan PSS Sleman menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan pekan ke-16 Pegadaian Championship musim 2025-2026 di mana skor akhir adalah 1-1 sama kuat dan ini membuat PSS Sleman gagal untuk merebut puncak klasemen dari Barito Putra. Barito tetap berada di posisi teratas dengan 36 poin, sementara PSS masih berada di peringkat kedua dengan 34 poin dan di peringkat ketiga tetap ditempati oleh Persipura Jayapura dengan torehan 33 poin. Dan hasil ini membuat Persela Lamongan juga masih berada di peringkat 5 ke bawah, tepatnya di peringkat ke-6 dengan torehan 26 poin. Ya meskipun gagal menang Persela Lamongan ya, tapi Persela bermain sangat bagus gitu ya. Mungkin berbanding terbalik dengan PSS Sleman yang bermain di kandang sendiri dan mengharapkan kemenangan untuk merebut puncak klasemen, justru mereka gagal untuk mendapatkan poin penuh dengan mungkin permainan yang banyak errornya gitu. Ya, di pertandingan ini PSS Sleman terlihat sekali banyak error ya, terutama dalam passing di area tengah itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan juga di lini tengah mungkin teman-teman juga melihat banyak sekali celah dan banyak sekali kekosongan di lini tengah yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persela dan justru Persela Lamongan ini di bawah asuhan coach Bima Sakti terlihat lini tengahnya begitu kuat dan banyak sekali duel-duel di area tengah yang dimenangkan oleh para pemain Persela Lamongan dan juga mungkin ini terlihat adanya keberanian ya dari para pemain Persela Lamongan untuk bermain dengan umpan-umpan rendah gitu dengan bermain rondo bahkan kemudian terlihat juga adanya kepercayaan diri untuk memegang bola lebih lama gitu ya di bawah asuhan coach Bima dan ini sudah terlihat dengan signifikan bagaimana perubahan ke arah positif di bawah asuhan coach Bima Sakti untuk Persela Lamongan terbukti dengan hasil imbang di kandang Sleman yang memang ini adalah tim kuat di musim ini di Pegadaian Championship jadi hasil imbang ini tentu saja adalah hasil yang luar biasa apalagi dengan permainan yang bagus dari Persela Lamongan gitu kemudian kekurangannya ini tadi kita melihat mungkin kreativitas di lini tengah dari Persela Lamongan ini agak sedikit minim ya karena tidak adanya attacking midfield murni sehingga suplai bola ke depan ini menjadi lebih sedikit atau menjadi minim gitu ya dan John Edi Mena yang memang sangat fluid gitu sangat cair pergerakannya juga tidak bisa untuk memberikan banyak suplai bola ke depan tapi untungnya Persela Lamongan berhasil untuk menyamakan kedudukan di penghujung laga. Nah, di pertandingan ini babak pertama itu skor berakhir dengan 1-0 untuk kemenangan tuan rumah PSS Sleman terlebih dahulu ya. Gol dari sundulan Gustavo Tocantins menang duel udara, kemudian Gustavo Tocantins berhasil mencetak gol ke gawang dari Rafli Mahreja. Nah, ini Gustavo Tocantins ini kalau secara size, secara postur tubuh ini memang tidak terlalu tinggi untuk seorang striker nomor 9 ya, tapi dia itu punya kemampuan vertical jump dan juga timing yang tepat sehingga dia selalu memenangkan duel dan bukan sekali dua kali dia selalu memenangkan duel dengan center back lawan yang justru posturnya lebih tinggi gitu. Jadi ini Gustavo Tocantins ini adalah striker yang lengkap menurut gua untuk mungkin di Liga Indonesia gitu ya. Dia punya kecepatan, dia punya akselerasi dan dia juga punya kemampuan untuk heading yang sangat bagus gitu dan terbukti saat ini dia menjadi top skor bagi PSS Sleman dan juga Liga 2 atau Pegadaian Championship. Jadi Gustavo Tocantins ini sangat baik tinggal bagaimana kreativitas di lini tengah di PSS Sleman khususnya musim ini untuk menatap sisa di putaran kedua dan juga nanti menatap putaran ketiga mungkin bisa ditambah lagi kreativitas di lini tengahnya dan mungkin bisa juga mendatangkan pemain anyar untuk mengisi posisi attacking midfield dan juga defensive midfield karena terlihat tadi kekosongan di area tengah PSS Sleman ini yang justru membuat PSS Sleman gagal untuk menang gitu ya. Dan mungkin salah satu error dari PSS Sleman yang mereka akibat dari ini mereka kehilangan poin adalah di depan juga mereka banyak sekali membuang-buang peluang gitu ya. Ada beberapa peluang yang terbuang, jadi ini yang membuat akhirnya mereka dihukum dengan gol di menit ke-85 oleh golnya Titan Agung. Nah, kemudian dalam upaya untuk unggul dari Persela Lamongan ketika sudah berhasil disamakan, itu kan banyak sekali umpan-umpan crossingnya. Nah, sayang sekali dari PSS Sleman juga banyak sekali crossing yang tidak sampai ke targetnya gitu ke Gustavo Tocantins. Justru ketika mereka sedang diburu-buru oleh waktu dan sedang mengejar untuk mendapatkan gol kedua, tetapi justru banyak sekali crossing-crossingnya yang tidak maksimal. Jadi mungkin ini juga yang menjadi bahan evaluasi bagi PSS Sleman ya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Sementara di Persela ya itu tinggal bagaimana mungkin kreativitas di lini tengah diperbaiki dan juga mungkin bisa juga ditambah dengan mendatangkan pemain baru lainnya gitu. Untuk pemain-pemain yang tadi main di belakang duet Herwintri dan juga Gonçalves ini sangat solid. Kemudian ada Maulana yang berperan sebagai defensive midfield juga sangat baik. Peran dari Adam Maulana ini beberapa kali berhasil mengintercept serangan-serangan dari
PS Sleman dan karakter destroyer dari Adam Maulana ini juga terlihat ketika ada serangan dari PS Sleman yang mencoba untuk melewati area tengah dari Persela, dialah orang pertama yang memotong dan dia beberapa kali sukses untuk mengintercept serangan-serangan PS Sleman gitu. Kemudian secara chance created juga cukup baik dari Persela meskipun adanya kekurangan di posisi attacking midfield. John Eddy Mena tampil sangat baik dan Titan Agung di depan juga luar biasa penampilannya. Dia berhasil mencetak 1 gol. PS Sleman mungkin di area belakang cukup solid meskipun ada beberapa kesalahan seperti dari Fahrudin salah passing, ya mungkin hanya kurang tenang aja. Di depan juga tadi ada Gustavo Tocantins dan Rico Simanjuntak, ini chemistry-nya memang sudah terbentuk dan umpan-umpan dari Rico ini selalu sampai gitu ya ke Gustavo Tocantins. Hanya saja ketika Junior Haki ditarik keluar di babak yang kedua dan masuknya Terence ini tidak bisa menyuplai umpan-umpan yang sama yang sering dilakukan oleh Rico kepada Gustavo Tocantins, sehingga akhirnya cukup minim juga peluang dari upaya crossing sisi sebelah kanan. Dan Junior Haki ditarik keluar juga. Junior Haki ini kan biasanya memberikan umpan-umpan kepada Gustavo Tocantins, tapi sayang ketika Junior Haki harus ditarik keluar, supply bola dari sisi sebelah kiri yang ditempati oleh Rico juga sedikit lebih kurang karena memang Rico harus bermain sebagai inverted winger kalau digeser ke sisi sebelah kiri ya, seperti tadi gitu. Jadi ketika Rico digeser atau di switch dipindahkan ke sisi sebelah kiri, justru serangannya agak sedikit minim dari sisi crossing menuju ke Gustavo Tocantins gitu. Jadi mungkin ini better gitu atau lebih baik Rico ini tetap berada di sisi sebelah kanan ya, karena melihat Rico berada di sisi sebelah kanan ini ketika dia akan melakukan satu umpan, ketika dia akan melakukan upaya crossing, dia bisa lebih cepat dan memang kakinya kan kekuatan kakinya dari sisi ada di kaki sebelah kanan dan memang umpan-umpan dari Rico ini cukup baik. Jadi sayang sekali tadi ada beberapa mungkin yang kurang perform dari PSS Sleman sehingga akhirnya mereka di babak yang kedua justru permainannya menurun, banyak peluang yang terbuang dan mereka kecolongan di menit 85. Sementara Persela Lamongan bermain cukup bagus, mereka sangat solid di belakang, mereka juga menguasai lini tengah, kemudian mereka dalam transisi juga sangat baik, dalam transisi bertahan khususnya mereka berhasil meredam serangan-serangan dari PSS dan membuat beberapa kali serangan balik PSS Sleman ini terhenti dan kehilangan momentum para pemain Super Elang Jawa sehingga akhirnya mereka sulit untuk menciptakan gol dari serangan balik gitu. Kemudian terakhir mungkin ini ya, sekali lagi bahwa transfer window ini masih dibuka bulan Januari. Jadi ini adalah kesempatan untuk PSS dan juga Persela di mana kekurangan-kekurangan yang mungkin sudah dilihat oleh tim analis dari kedua tim ini itu semoga bisa semoga bisa disoroti untuk segera ditambah atau ditambal gitu ya. Seperti posisi attacking midfield bagi Persela, kemudian gelandang pekerja bagi PSS Sleman gitu dan lain-lain. Oke, ini hanya review teman-teman dan ini pendapat gua menurut keyakinan gua gitu. Jadi kalian boleh berpendapat juga. Untuk next match laga berikutnya PSS Sleman akan PSS Sleman akan bertamu ke kandang dari Mutiara Hitam Persipura di tanggal 24 Januari. Mainnya siang kalau di waktu Indonesia Barat setengah 2 ya di Stadion Lukas NMB Sentani. Sementara Barito Putra akan bertandang menuju ke kandang dari Persiba Balikpapan. Jadi di papan atas ini akan tersaji pertandingan yang menarik karena Barito akan bertandang, PSS-nya akan bertandang, Persipuranya akan bermain kandang. Nah, siapakah nanti yang akan mendapatkan poin penuh? Kalau PSS kalah di kandang Persipura, Persipura akan menyalip PSS, dan kalau Barito juga kalah, maka Persipura akan naik ke puncak klasemen karena unggul head to head di putaran pertama, Barito yang kalah dari Persipura. Kalau Barito Putra menang, PSS-nya bermain imbang dengan Persipura, maka Barito akan semakin jauh dari kejaran dua rivalnya di peringkat 2 dan 3 dan mungkin bisa dipastikan kalau Barito menang dan imbang antara PSS dan Persipura, mungkin Barito yang akan menjadi juara grup di putaran kedua. Tinggal menunggu nanti putaran ketiga. Nah, putaran ketiga itu akan berlangsung di mana tim yang finish di peringkat 1 sampai 5 pokoknya tim yang berada di peringkat atas 1 sampai 5 kalau tidak salah, mohon koreksi kalau salah ya, itu akan mendapatkan jatah home yang lebih banyak yaitu 5 kali. Dan away-nya 4 kali berarti. Nah, itu dia teman-teman untuk sedikit ulasan dari pertandingan antara PSS Sleman menghadapi Persela Lamongan dari Maguwo Harjo International Stadium. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen, jangan lupa juga untuk subscribe, dan terima kasih telah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.